bisa dari siri amri walau urata bilisannya. Op-amp juga bisa digunakan sebagai rangkaian integrator, yang berarti rangkaian yang dapat melakukan operasi matematik integral pada input sinyalnya, sehingga sinyal keluaran merupakan bentuk integral dari sinyal inputnya. Oke. Sebelumnya kita lihat dulu ini. Ini rangkaian apa? Ini rangkaian penguat inverting amplifier. Oke, bersamanya adalah seperti ini. Ya, min R2 per R1 dikali V input. Sekarang jika R ini kita ganti dengan Z, Z ini berarti bisa C, bisa L gitu ya, bisa R sendiri, impedansi ya. Maka kita akan hasilkan persamaan yang mirip dengan yang sebelumnya, yang ini, yaitu min Z2 per Z1 dikali V out. Ingat, Z ini impedansi. Sehingga kalau misalkan kita ganti dengan kapasitor, maka ya kita tahu bahwa Z kapasitor itu adalah seper C1S ini ya. Seper CS atau seper omega C. Frekuensi ya. Oke. Maka persama kita menjadi min seper CS ini ya dibagi R ini. Itu adalah penguatannya. Atau kita sebut sekarang menjadi transfer function. Kenapa? Karena pakai S. Ya, jadi transfer functionnya adalah min 1 per R1 C1S. Oke. Ingat polaritas C-nya itu di sini positif dan negatif ya. Ini adalah virtual ground sama ya. Karena kenapa V input di sini V ini sama dengan V yang ini. Kenapa? Karena dia ideal. Sebuah sistem yang memiliki transfer function per S ini ya, 1 per S ini. Sedangkan 1 per R1 C1 ini kan konstanta. Ya kan? Berarti ini merupakan sistem kita adalah integrator ya, karena 1 per S. Oke, maka output ini merupakan integral dari V. Jadi kalau misalkan inputan sinus di sini ya, maka keluarannya akan menjadi kosinus. Ingat syaratnya, initial conditionnya adalah 0. Kondisi mula-mulanya adalah 0 tegangannya. Oke, ini adalah analisanya ya. Ya, arus ini adalah Vin dikurangi Vx. Vn dikurangi Vx dibagi R1. Dibagi hambatannya. Oke, karena Vx-nya virtual ground, maka sama dengan 0 kan? Sehingga persamaan kita menjadi Vin per R1. Oke, sekedar arus yang mengalir pada C1 itu adalah apa? IC sama dengan CdV per dt. V-nya adalah tegangan jatuh pada kapasitor. Berarti IC sama dengan CdVc per dt. Oke, karena VCT ya positifnya kan di sini ya. Arus masuk kutub positif, ingat arus masuk dari kutub positif kan ya. Karena kalau misalkan dia lagi ngecas kan, berarti ini kutub arus masuk, ini positifnya. Duh, ada pengamen lagi. Oke, arus masuk dari kutub positif seperti gambar di atas ya, ini. Maka arus mengalir dari tinggi ke rendah. Sehingga dari Vx ke Vout, maka Vc tegangan jatuh pada kapasitor itu sama dengan min Vout. Ya. Kalau kita KVL kan juga seperti ya, KVL kan. KVL di sini negatif di sini kan. Berarti min Vout dikurangin Vc sama dengan 0, ya kan? Maka Vout sama dengan min Vc atau Vc sama dengan min Vout. Ya. Sehingga karena kita bisa tahu bahwa tidak ada arus yang mengalir ke sini, ya, tidak ada arus yang mengalir ke OPM, maka kita dapat pastikan bahwa IR1 arus yang mengalir pada ini sama dengan arus yang mengalir pada kapasitor. Oke. Ya. Nah, kita tahu IR1 adalah ini, IC adalah ini, sehingga bersama menjadi seperti ini.
VC-nya berarti min Vout kan. Kita kan pengen cari Vout nih, bukan VC. Bla 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 diatur. Nah, jadilah persamaannya Vout sama dengan min seper R1C1 integral dari Vin dt. Gitu. Ini kalau kita perhatikan ya, integral itu apa? Integral itu adalah seper S. Nah, sehingga persamaan ini kalau kita ubah dalam bentuk Laplace-nya jadi seperti ini. Vout S per Vin S sama dengan min seper R1C1 kali seper S. Nah, ini adalah integral. Oke. Sekarang perhatikan. Kalau misalkan R ini ya, kita naikkan kita masukkan ke sini. Berarti kita ikut integralkan ya. Misalkan ini kita ikut integralkan jadi seperti ini. Nah, Vn per R1 apa? Itu adalah, coba lihat, Vn per R1, IR1. I input kan? I input. Maka bersama rangkaian kita ini, rupanya bisa juga kita jadikan menjadi rangkaian yang mengintegralkan arus. Gitu. Rangkaian mengintegralkan arus, tapi keluaran jadi tegangan. Gitu ya. Jadi dia bisa kita rubah. Jadi kita bisa gunakan kalau inputannya arus, kita integralkan menjadi tegangan yang merupakan integral dari arus. Gitu. Keren ya, bisa mengintegralkan